Cerita bermula di saat kita akan diperlihatkan kepada Ranti yang dibangunkan oleh bunyi alarm, dan si nenek pagi-pagi sudah menyambut Ranti dengan hidangan nasi goreng spesial. Tidak lama setelah itu, handphonenya Ranti berdering, dan Ranti segera mengangkatnya. Ternyata, yang nelpon adalah Bara, di mana Bara mengajak Ranti untuk healing, dan Bara mengatakan kepada Ranti, cari alasan aja kepada nenek, agar kamu diperbolehkan untuk keluar rumah. Kemudian Ranti segera mandi, gosok sana gosok sini, pegang sana pegang sini, urut sana urut sini, oles sana oles sini. Ah, apaan sih? Hahaha. Tidak lama setelah itu, Ranti dikejutkan dengan pintu kamar mandi yang terbuka sendiri. Ranti penasaran dan melihatnya. Setelah itu, Ranti dibolehkan oleh neneknya keluar. Asalkan Ranti bisa jaga diri baik-baik, karena Ranti adalah satu-satunya cucu si nenek. Kemudian Ranti segera OTW pergi sama Bara. Di lain sisi kita akan dikejutkan dengan penunggu rumah yang lagi main buayan. Hai. Kemudian Ranti dan Bara sampai di sebuah pantai yang sangat indah, dan Bara bertanya kepada Ranti, kenapa kamu mau bohongin nenek? Dan Ranti menjawab, karena aku sayang kamu Bara. Wedeh-wedeh, mereka menghabiskan waktu mereka di pantai Padang. Karena aku sayang kamu. Aku juga sayang kamu. Setelah itu mereka segera pergi ke villa papanya Bara, untuk menghidupkan lampu villa, dan Bara mengajak Ranti masuk ke dalam villa, karena Bara mau melihat kondisi villa terlebih dahulu, dan di luar rumah, ada seseorang yang lagi memutus kabel mobilnya Bara. Di saat Bara hendak pulang bersama Ranti, mobil Bara tidak bisa di-starter. Waduh. Kemudian Bara memutuskan untuk menginap saja di villa tersebut, dan mengajak Ranti ke dalam, dan membawa Ranti ke sebuah kamar untuk Ranti, dan Bara segera pergi dari kamar itu. Di saat Bara di ruangan tamu, teman Bara nelpon, dan nanyain Ranti, dan Bara mengatakan bahwa mereka berada di sebuah villa. Di saat Ranti lagi kemas-kemas mau tidur, Ranti memperlihatkan kemolekan tubuhnya di hadapan cermin, sambil merapikan rambutnya. Tiba-tiba ada sosok tangan hitam yang meraba punggungnya Ranti, kaget atuh. Karena suasana sangat panas betul, malam-malam Bara mengajak Ranti untuk berenang. Bara segera melompat ke dalam kolam, dan Ranti seakan-akan ada yang narik di dalam kolam renang, dan Bara segera menolong Ranti. Ranti sangat ketakutan, dan mengatakan kepada Bara, villa itu ada penunggunya. Akan tetapi, Bara tidak percaya dan berusaha menenangkan Ranti. Tidak lama setelah itu mereka dikejutkan dengan gedoran pintu serta jendela. Di saat mereka buka pintu, ternyata teman-temannya mereka yang datang, hampir copot jantungnya Ranti dan Bara. Kemudian, Ranti merasa perutnya sangat lapar, dan Bara menyuruh Ranti untuk masak di dapur. Setelah makanannya siap dihidangkan, Ranti memanggil Bara. Ternyata, Gaby dan si gembrong malah memakan makanan mereka. Bara sangat kesel kepada Gaby, dan menyuruh mereka pulang dan jangan balik lagi ke villa. Makan aja. Sama piringnya sekalian ya. Kamu juga suruh mereka pulang lah. Aku nggak ada ya, ladenin mereka lagi. Nggak mau. Setelah itu, Gaby pergi mengambil air minum ke dapur. Aroma seram pun menyelimuti Gaby. Di saat Gaby melihat ke belakang, ternyata ada sinder bolong. Si Gaby teriak ketakutan. Ternyata itu hanya hayalan Gaby aja. Dan Ranti sangat kesel kepada Gaby, karena Gaby selalu ngancam Ranti dan Bara, bahwa Ranti sering bohongin si nenek, demi pergi senang-senang sama Bara. Keributan pun pecah. Fatin gue buat bohong sama nenek lo biar lo bisa enak-enakan sama Bara, ya kan? Dan pada akhirnya, Gaby dan si gembrong masuk ke dalam kamar, dan melihat isi kamar, ternyata ada sebuah borgol untuk pengikat. Setelah itu,
Gaby mengikat tangan Gembrong dengan sebuah borgol, dan pada akhirnya, mereka segera melakukan cocok tanam. Akan tetapi, aksi mereka digagalkan oleh kuntilanak yang menampakkan diri. Gaby sangat ketakutan, seakan jantungnya mau copot. Setelah itu, Gaby dan Gembrong menceritakan hal itu kepada Bara dan Ranti. Akan tetapi, Bara yang kesel dengan mereka langsung emosi dan mendorong Gaby serta aksi pukul-pukulan pun terjadi. Ya udah, pergi-pergi aja ajak orang lain. Brengsek cewek. Kemudian Gaby dan Gembrong memutuskan untuk pulang. Setelah mereka sampai di mobil, mobilnya bermasalah, dan ternyata, Gaby malah dicekik oleh kuntilanak, dan menghembuskan nafas terakhirnya. Sementara itu Gembrong yang mencari bengkel malah dikejar oleh kuntilanak, dan pada akhirnya, Gembrong sampai di mobil. Gembrong sangat kaget melihat Gaby sudah tidak bernyawa, dan Gembrong segera kabur. Namun, nasib buruk menimpa Gembrong, ia terjatuh dan pingsan. Di lain sisi kita akan diperlihatkan kepada Bara yang menyuruh Santi untuk tidur. Namun, hasrat Bara sangat menjadi-jadi melihat kemolekan tubuh Santi, dan Bara segera meraba-raba Santi. Akan tetapi, Santi tidak mau dan menamparkan Bara. Akhirnya, Bara segera pergi. Di dalam kamar, Bara melihat CCTV, dan menunggu Santi untuk tidur. Setelah Santi tidur dengan nyenyak, Bara segera masuk ke dalam kamar, dan memborgol tangan Santi, dan Bara segera memaksa Santi untuk bercocok tanam. Akan tetapi, Santi tidak mau dan teriak. Akhirnya, Bara diserang oleh kuntilanak. Bara sangat penasaran dengan hal aneh yang menimpa dirinya. Bara mencari keluar kamar, dan akhirnya, Bara bertemu dengan kuntilanak, dan Bara terbirit-birit lari ke dalam kamar. Namun, nasib malang menimpa Bara. Bara dihabisi oleh kuntilanak tersebut. Akhirnya, borgol di tangan Santi bisa dilepaskan, dan Santi segera melihat kondisi Bara yang bergelimang darah dan dosa. Santi sangat histeris melihat kondisi Bara, dan Santi segera pergi ke dalam kamar, karena Santi diganggu oleh kuntilanak tersebut. Sesampai Santi sebuah kamar, Santi melihat semua rahasia Bara. Ternyata, selama ini Bara sering bercocok tanam bersama wanita lain, dan Bara juga merekam aksi cocok tanamnya. Santi sangat kecewa dengan perilaku Bara. Di akhir cerita, Bara belum tewas, si Bara hanya pingsan saja, dan Bara langsung masuk ke dalam kamar itu, dan memaksa Santi untuk melakukan cocok tanam. Akan tetapi, Santi menolaknya. Di saat Bara ingin menusuk Santi, kuntilanak menyerang Bara, dan Bara menusuk dirinya sendiri dan menghembuskan nafas terakhirnya. Dan kita akan diperlihatkan kepada Santi yang dipeluk oleh kuntilanak tersebut. Ternyata kuntilanak itu adalah ibundanya Santi. Mungkin saja ibunda Santi mati penasaran kali ya. Pesan yang bisa kita petik adalah, jangan sesekali coba-coba melakukan hal yang berbau seksual dimanapun berada. Apalagi memaksa kekasih untuk melakukan tes rudal, karena itu sangat berbahaya dan bisa diganggu oleh kuntilanak, dan Allah Ta'ala juga murka.